Halo Sobat Tani, kembali lagi bersama saya di channel 3 Pandawa. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki video part keempat ya, yang dimana pembahasan kita kali ini masih tentang cara menghemat modal pada saat kita mau melakukan pengolahan lahan. Dan kenapa saya membaginya menjadi beberapa video, supaya durasinya tidak terlalu panjang dan teman-teman itu bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apabila lahan teman-teman itu dulunya bekas tanaman pisang ataupun tanaman lain seperti tanaman jati, tanaman pisang, dan lain-lain, terus teman-teman mau melakukan pengolahan lahan ya, otomatis pohon pisang teman-teman itu harus ditebang dan akar pisangnya itu harus dibuang. Perlu teman-teman ketahui, penebangan pohon pisang itu tidak bisa menggunakan alat berat ya, tetapi harus menggunakan tenaga manusia. Dan di sini saya rekomendasikan ke teman-teman penebangannya itu dilakukan dengan sistem borongan ya, jangan menggunakan sistem harian. Karena menggunakan sistem borongan pengerjaannya bisa lebih cepat. Dan kalaupun pengerjaannya lama, kita tidak usah mikirin biaya karena kita sudah membuat perjanjian dengan para pekerjanya dengan cara mematok upah yang sudah disetujui atau disepakati ya teman-teman. Tapi jika teman-teman menggunakan sistem harian dan sebagian dari pekerjanya itu ya kita sebut saja kurang bertenaga dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan pekerjaannya, otomatis waktu yang kita butuhkan akan jauh lebih lama untuk melakukan penebangan pohon pisangnya. Dan pastinya modal yang harus teman-teman keluarkan itu jauh lebih besar ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Jika sudah dilakukan penebangan, akar dari pohon pisangnya harus kita bongkar. Di sini saya kasih dua opsi. Teman-teman bisa menggunakan tenaga manusia untuk melakukan pembongkaran akar pisangnya, atau teman-teman menggunakan tenaga mesin. Tapi di sini saya akan beri pandangan melakukan pembongkaran akar pisang jauh lebih lama daripada melakukan penebangan pohon pisangnya. Jadi sebaiknya teman-teman melakukannya dengan sistem borongan apabila teman-teman itu mau menggunakan tenaga manusia. Tapi jika teman-teman mau menggunakan tenaga mesin ya, pastikan teman-teman itu menggunakan tenaga mesin atau alat beratnya yang seperti ini, dan pastikan juga harga sewa alat beratnya itu murah ya teman-teman. Karena jika hanya menggunakan traktor biasa, mungkin ada sebagian dari akar pisangnya yang tidak terbongkar secara menyeluruh. Nah, sekarang masuk ke bagian ketiga. Jika lahan teman-teman itu bukan bekas tanaman pisang, melainkan lahan tersebut sudah rata dan tidak ada tanaman lain, teman-teman cukup menggunakan traktor biasa atau traktor mini yang mungkin harga sewa dan ongkos bahan bakarnya itu tidak terlalu mahal. Dan apabila ada gulma ya atau rumput, teman-teman bisa atau cukup menyemprotnya saja dengan menggunakan herbisida. Yang keempat, jika teman-teman mau melakukan perataan lahan atau perataan tanah, jadi si lahannya itu diratakan atau digemburkan ya teman-teman. Pokoknya si lahannya itu bersih dan siap ditanami bibit pisang. Di sini saya sarankan untuk menggunakan traktor mini karena waktu pengerjaannya itu bisa lebih cepat. Tetapi karena di daerah saya belum ada yang punya alat seperti itu, terpaksa saya biarkan. Jadi si lahannya itu tidak dilakukan perataan. Karena jika saya mau melakukan perataan lahan seluas 125 bata dengan menggunakan tenaga manusia itu membutuhkan modal yang cukup besar teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya apakah itu tidak berpengaruh pada pertumbuhan bibit pisangnya nanti. Dan bukankah SOP dari penanaman bibit pisang itu lahannya kita bajak kemudian kita gemburkan, pokoknya si lahan tersebut harus sudah benar-benar bersih sehingga bisa ditanami bibit pisang. Oke, sekarang saya beri contoh di lahan pisang muli saya yang dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah kebun pisang saya yang dulu pada saat awal penanaman itu si lahannya tidak saya bajak menggunakan alat berat ya, melainkan si lahannya ini hanya saya bersihkan karena lahannya ini dulu bekas tanaman pisang juga. Jadi si pohon pisangnya saya tebang, kemudian si akar pisangnya saya bongkar dan si rumputnya pun saya semprot ya menggunakan herbisida. Nah, untuk pertanyaannya nih, apakah si hasil buah pisang itu jelek? Tentu saja tidak ya teman-teman. Untuk hasil buah pisangnya cukup lumayan bagus ya. Jadi meskipun tidak dilakukan penggemburan
dilakukan hanya dilakukan pembersihan ya lahannya sampai benar-benar bersih. Buah pisangnya atau hasil buah pisangnya ya, hasil panennya itu cukup bagus teman-teman, enggak jelek gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekiannya dari saya, semoga bisa membantu dan juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau melakukan usaha di bidang budidaya pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.